Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Padenum dimanapun berada, malam ini saya akan kedatangan tamu istimewa. Ya, siapa mereka? Siapa dia? Yaitu taruna-taruna hebat, insya Allah. Ya, taruna-taruna yang mudah-mudahan akan membawa inspirasi dan motivasi bagi siapapun melihat channel Padenum dan calon taruna, insya Allah. Ya, ini ada calon taruna dan juga calon taruni. Kalau begitu kita panggil saja taruna tingkat 2, Ramizar. Ini dia. Selamat malam, Ramizar. Selamat malam. Silakan duduk. Iya. Kemudian yang kedua adalah taruna Dwi. Ini taruna Dwi tingkat 2. Ini ada. Iya, selamat malam. Ada tandanya di sebelah kiri ini, nanti kita bisa lihat-lihat ya apa yang dimaksud, ada ban di sebelah kirinya itu. Kemudian yang ketiga adalah calon taruna tingkat 1 berarti Faisal Ramadan. Ya, silakan Faisal. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terakhir adalah sosok yang insya Allah ini saya agak sedikit terkagum-kagum nih, Nabila. Iya, ini calon taruna putri. Iya. Selamat malam, Nabila. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Sahabat channel Padenum, saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa membawa inspirasi dan motivasi bagi siapapun ya. Tenang aja, jangan kaku ya. Ini kita santai, acara santai nih ya. Ini sahabat Padenum, bahwa channel Padenum ini untuk membuat bagaimana kalian ini yang ada di SMK Mundu ini. Kalau pertama mungkin saya tanya ke Taruna Ramizar, dari mana asalnya Taruna Ramizar ini? Siap, izin jawab. Majalengka, Pak. Dari Majalengka. Dari Majalengka. Tepatnya mana itu? Majalengka dekat Rumah Sakit Cideres. Majalengka dekat Rumah Sakit Cideres, lumayan jauh ya. Tahu sekolah ini dari siapa? Dari saudara, Pak. Dari saudara. Kamu suka sekolah di sini? Siapa yang suka? Di mana letak sukanya itu? Kita bersekolah di sini tuh bisa banyak tahu pengalaman, Pak. Pengalaman dari yang udah tahu, pengalaman yang dari udah berlayar gitu, Pak. Sampai kita punya pengetahuan, Pak. Pengetahuannya juga nambah begitu ya. Siap. Punya saudara di SMK ini? Siap, Pak Ijat, Pak. Oh. Mudah-mudahan tadi yang disebut tadi ada yang dengar ya. di ujung sana tuh ya. Dwi, nama lengkapnya siapa sih, Dwi? Siap, Dwi Siti Robiatul Jana, Pak. Dwi Siti Robiatul Jana. Wow, panjang sekali sahabat namanya ini. Aslinya mana, Dwi? Siap, saya asli dari Subang, Pak. Dari Subang. Siap. Wow, jauh sekali ya. Bisa cerita nggak kenapa kok Anda ingin sekolah di sini? Saya ingin sekolah di sini, ada ajakan dari salah satu pembina terbaik SMK Negeri 1 Mundu, yaitu almarhum Bapak Arif. Oh, Beliau iya. yang mengajak saya sekolah di sini. Beliau. Siapa? Kamu tertarik? Siapa tertarik karena dari cerita beliau tentang kelebihan dari SMK Mundu, tentang keunggulan dari SMK Mundu, membuat saya ingin sekolah di sini, Pak. Apa sih keunggulannya? Ya, salah satunya bisa bekerja di Jepang, terus bisa lebih ahli dalam dunia perikanan, pelayaran. Itu yang membuat saya tertarik, Pak. Sekolah di sini kan nggak mudah. Iya, Pak. Lumayan susah. Iya, Pak. Susah bukan dalam arti kata untuk masuk ya. Kalau masuk barangkali mudah ya. Iya, Pak. Susahnya itu dalam proses awal, bagaimana seseorang nanti mampu survive ya
bertahan untuk sampai ke tingkat 3 dan lulus, itu susahnya di situ. Ya. Nah, ini ada calon taruna ini ya. Seberapa jauh? Ini baru berapa bulan ini? Calon taruna Faisal ini? Kurang lebih 1 bulan lebih Pak. 1 bulan 2 mingguan ya mungkin ya. Iya. Belum LDDK ya, Dek? Ya, belum Pak. Belum. Tahu dari siapa sekolah ini? Kebetulan ayah alumni sini juga. Oh, ayahnya alumni. Sahabat channel Pak Denung dimanapun berada, ini ada anak yang bapaknya alumni ini. Ya, Pak. Nanti dicek aja siapa nih bapaknya. Ini 1 bulan 2 minggu. Itu kan ada proses kan? Iya Pak, ada proses. Di awal-awal bagaimana? Kalau Perasaan hatimu? perasaan hatinya senang sih Pak, bisa masuk sekolah favorit di Indonesia kan ya Pak. Senang dan bangga juga Pak bisa masuk sini juga. Tapi kan tidak mudah. Iya Pak, tidak mudah. Harus Saingannya berangkat banyak. pagi, pulang sore. Ada apel pagi, ada apel sore, itu kan butuh apa ya, sikap yang hebat itu yang tadi Kak Dwi sampaikan tadi, nggak mudah, butuh proses itu. Itu yang kamu rasakan gimana, Nabilah nih? Awalnya pasti kaget Pak, karena pendidikannya beda dari sekolah lain. Beda dari sekolah lain. Siap. Emang bedanya di mana? Kedisiplinannya di sini Kedisiplinannya. Nabilah dari mana sih? Siap izin jawab Pak, dari Kuningan. Kuningan. Jadi Kuningan, Sumedang Pak. Sumedang, Subang, Majalengka. Emang sekolah kita dari seluruh Indonesia ada ya? Ada kok ya, yang dari Kalimantan juga ada, dari Sumatera juga ada. Ya. Ya kebetulan mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lah dengan mereka ya. Nabila, tadi yang kamu bilang kedisiplinannya tinggi. Kamu siap sekolah dengan disiplin yang tinggi? Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap. Ini insya Allahnya beneran atau bohong nih? Siap benar Pak. Bener. Jangan bohong ya. Siap. Nanti kalau bohong ditagih loh. Ini hutang ini soalnya ini ya. Siap. Susah kan sekolah di sini itu, susah dari sisi bangun tidur harus pagi, kemudian dia harus fisiknya kuat. Kamu udah siap itu? Siap. Sudah. Soalnya nggak segampang yang dibayangkan orang loh, bisa sampai survive sampai dengan yang tingkat 2. Nah ini pakai seragam ini. Kamu kan belum berhak untuk menggunakan seragam korup kan ya. Nabila, di awal-awal kamu masuk ada nggak kagetnya? Untuk kaget pasti Pak, karena Pasti. siap, karena pertama waktu pembelajaran pasti lebih lama dari masa-masa SMP. Terus pendisiplinan harus lebih disiplin dari sebelum-sebelumnya. Banyak juga pembelajaran yang masuk tentang tata krama, terus cara penghormatan dan segala macam. Pembentukan karakter kali ya. Iya. Nah ini Faisal, ini agak sedikit ke tingkat 1 dulu nih ya. Sudah sebulan 2 minggu ya, 6 minggu lah kamu sekolah di sini. Ada nggak perbedaan perilakumu yang kamu rasakan ya? Kalau yang dari saya rasakan lebih disiplin juga Pak. Dari yang di rumahnya kayak males-malesan, sekarang di sini juga lebih tepat waktu, cepat, disiplinnya tingkat Pak. Ini sahabat channel Pak Denung, ini mereka ini kos ya. Mereka tidak tinggal di rumah, mereka kos jauh dari rumah. Tapi kebetulan karena mereka jauh dari rumah dan kebetulan kos, tapi kosnya di dekat sekolah juga sih. Itu di asrama mereka ini semua ini ya. Ini apa sih, Wi? Siapa? Suka dukanya di asrama atau kos deh? Suka dukanya apa? Kalau di asrama dari dukanya dulu. Dari dukanya dulu. Iya, di asrama sangat disiplin tentang waktu Pak. Dari mulai bangun pagi, dari soal ibadah, terus juga kedisiplinan, tata cara makan itu semua kita pelajari. Terus dari sukanya kita lebih akrab sama rekan sendiri, terus lebih akrab sama senior, bisa
bisa gali ilmu senior, lebih dekat dengan senior, apalagi dengan pembina gitu Pak. Lebih akrab ya? Iya, lebih akrab Pak. Suka dimarahin nggak, Bi? Siap suka Pak kalau Suka. saya ngelakuin kesalahan, ada teguran. Ini betul Lamijar yang disampaikan Siap, betul, Pak. Dwi. Ada tambahan nggak tuh? Bagaimana sih suka dukanya di kos, tempat kos itu? Sukanya Pak, kalau dari tinggal di asrama itu sukanya semua itu Pak, di asrama banyak pembina senior, sama apa yang dikatakan Dwi Pak, seperti itu Pak. Jadi Yang paling sedih apa sih kalau di tempat kos itu atau di asrama ini? Jauh dari orang tua. Dan iya pastilah, Iya, Pak. pasti itu. Ya, yang paling sedih kalau jauh dari orang tua itu apa? Nabila apa? Kalau dalam kondisi apa? Kondisi di saat kita pengen ngeluarin keluh kesah. Keluh kesah. Iya, karena biasanya kalau di rumah kan ada orang tua untuk tempat cerita, untuk Iya. tempat yang cerita segala hal. Mm. Kalau di sini ada, tapi kan nggak mungkin dikeluarin semua kayak. Sedikit-sedikit Ya. gitu keluarinnya ke temen. Kenapa harus sedikit-sedikit? Tumpahin aja semua. Reza, Gimana Pak? yang bikin sedih kalau jauh dari orang tua itu apa sih? Kangen suasana rumah Pak. Kangen suasana rumah. Iya. Kalau bahasa kerennya tuh homesick. Ya. Kangen itu homesick. Sakit rumah bukan sakit rumah, tapi keinginan untuk kembali ada dalam sebuah komunitas yang bertahun-tahun ada. Itu adalah alamiah, ya. Dan itu sebenarnya tidak masalah, tetapi menjadi masalah manakala kangen itu, homesick itu tidak dikelola dengan baik, maka akan jadi masalah. Gitu, ya. Kalau nggak punya uang, Teman-teman pasti pasti bantu Pak. Pasti itu, Pak. nah itu kan yang Sedih tuh. sedih kan begitu Sedih. kan. Iya Pak. Kalau nggak punya uang tuh uang habis kan. Habis lihat orang lain makan, kita diem. Lihat orang lain makan, Makan, kita diem aja Pak, mau minta malu. Mau minta malu. Wow. Anda nggak yang pernah kehabisan uang? Siap Sering, Pak. pernah Pak. Siap. Pernah. Iya Pak. Apa yang kamu rasakan, Wi? Iya kayak gitu Pak, lihat orang lain makan enak, jajan. Terus saya liatin karena uang habis itu. Uangnya habis? Iya, belum. Kiriman belum nyampe? Iya Pak. Heeh. Mau kasih tahu ke orang tua, kuota nggak ada. Bukan Pak, kayak gimana ya Pak? Takut gak ada uang orang tuanya. Oh, terus gimana? Nggak makan dong? Iya Pak. Serius nggak makan? Kadang kan kita kebersamaan ya Pak. Kalau misalkan ada satu yang nggak makan, Nggak ya makan semua. berbagi Pak. Saling berbagi gitu. Awas nih, jangan sampai salah menerjemahkan. Kalau satu nggak makan semua. Enggak Pak. Nah, bagaimana? Kalau ada teman kita yang nggak makan, saling bantu kan? Iya Pak. Nah di situ kemudian tadi yang Dwi sampaikan bahwa kebersamaan itu kalau di dalam sebuah komunitas atau di tempat kos atau di asrama kan itu yang paling utama. Kebersamaan. Iya, kebersamaan yang tadi Nabila juga sampaikan bahwa saat kita jauh dari orang tua kita banyak ketemu saudara baru. Saat kita ketemu saudara baru itu kan yang membantu kita ya. Nijar, ini kan udah tingkat 2 nih. Siap. Ya, udah tingkat 2. Apa sih yang kamu lakukan selama ini? Sekarang ada tingkat 1 nih. Apa yang sudah kamu lakukan untuk tingkat 1? Mendidiknya Pak, Hmm? mendidik tingkat Iya. 1 agar lebih disiplin. Itu Pak. Agar lebih disiplin, berarti kamu nggak disiplin dong? Siap. Disiplin juga Pak. Disiplin juga. Hati-hati ya. Jadi gimana? Agar lebih disiplin dari kita begitu. Iya. Iya Pak. Jadi kamu nggak kurang disiplin kan kalau gitu? Jadi Gimana Dewi? Jadi kita mengajarkan tingkat 1 apa yang dulu kita ajarkan Dari senior. dari senior gitu. Dari mulai cara membiasakan diri bareng-bareng gitu, kayak bangun subuh diajarin gimana tata cara makan, kayak gitu Pak. Reza, apa yang kamu rasakan Gimana Pak? dengan adanya tingkat 2 atau kakak kelas ini? Kalau malah Apakah mereka justru mengganggu ketenanganmu? enggak Pak, malah seneng Pak. Seneng? Bener nih. Bener Pak.
Serius nih? Serius Pak, bener Pak. Di mana letak senangnya? Kayak bisa dibantu, kayak yang belum tahu dikasih tahu sama senior tuh cara disiplinnya, penghormatan di sekolah atau gimana, yang kalau kita nggak tahu kita bisa nanya ke senior Pak, bantuan senior gitu, Pak. Jadi sangat bermanfaat ya adanya senior ya? Bermanfaat sekali Pak. Bermanfaat sekali ya. Ada nggak pandangan lain Nabila? Untuk kedisiplinan, terutama tentang waktu, kita diajarkan untuk bangun pagi, terus sama-sama untuk belajar ilmu agama atau ilmu apapun yang diterapkan di sekolah. Dan alhamdulillahnya senior di sini mengajarkan hal-hal yang positif. Ya, oke. Itu di sini maksudnya di asrama ya? Iya Pak. Nah, kalau di sekolah kan ada senior juga kan ya? Iya, Pak. Apa? Mentor ya? Mentor kelas. Mentor kelas ya. Ini bagaimana keberadaan mereka mentor kelas nih Nabila? Mereka seberapa jauh mereka membantu kalian ini? Untuk mentor mungkin banyak pengarahan yang untuk mengarahkan, deh ini tidak baik, deh ini tidak baik gitu. Terus ya mengajarkan segala hal yang belum kita tahu tentang tata krama di sini, terus tentang hal apapun yang mungkin kita karena baru datang, baru masuk sekolah dan kebetulan belum LDDK, jadi banyak hal yang mentor ajarkan ke kita sebelum LDDK. Oh, informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam hal ini LDDK, sehingga kalian mendapat info-info itu dari mentor-mentor itu. Faisal, ada nggak mentor yang bikin risih? Alhamdulillah tidak ada Pak. Baik semua. Iya, Pak. Oh, masa sih? Bener Pak. Kita bicara bukan di asrama, bukan ya? Di sekolah ya? Pasti ada sih, Pasti Pak. ada sih Pak, yang Pasti bikin ada. dongkol Pak. Yang bikin dongkol? Iya, pasti Pasti ada. ada. Sebentar. Waktu kalian tingkat 1, Siap? Iya. Iya Pak. apa tuh yang pengalamannya? Pernah dicaci maki Pak. Dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, Iya, dengan kalimat yang tidak baik. yang kasar Kasar. begitu. Terus rasanya bagaimana? Sakit Sakit. Sakitnya di mana? di Di mana-mana. iya. Dongkol juga. Dongkol sakit di mana-mana. Terus apa yang kamu lakukan, Wi, kalau sudah merasakan itu? Ya kayak ya sadar diri aja, mungkin dari sayanya juga ada salah gitu. Karena emang senior itu tujuannya baik buat saya gitu, Pak. Jadi ya udah gitu, kayak berpikir mungkin saya harus lebih baik lagi biar senior itu nggak marah-marah lagi ke saya, nggak caci maki lagi gitu. Bener nih. Iya, Pak. Kamu melakukan itu dalam dirimu. Iya, Pak. Tidak kemudian ingin ada sebuah pemberontakan begitu. Enggak, Pak. Benar. Siap. Ramiza? Benar Pak. Benar apa? Benar karena saya juga yang salah Pak. Bikin sama senior. Oh. Iya. Senior tidak akan marah kalau kita yang berbuat salah Pak. Ya, jadi sahabat channel Pak Denung, ini pernyataan jujur dari dua orang taruna tingkat 2 bahwa saat mereka tingkat 1 ada perlakuan yang mereka rasakan tidak nyaman di hati, tapi setelah saya coba kejar ternyata ya mereka mengakui karena memang Salah. kesalahannya, ya, Kesalahan. menyadari itu ya. Iya, Pak. Dan kemudian saya kejar, ada nggak rasa tidak nyaman? Ya, selesai sudah. Ya, mereka mengakui akan kesalahannya. Mungkin ini saya mengkritisi saja. Sekarang ini sudah tidak lagi zamannya menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak mendidik ya. Mohon untuk siapapun mereka di sana, di ujung sana, para pemirsa di channel Pak Denung, senior-senior lah atau kakak mentor untuk bisa mendidik, membina adik-adiknya dengan apa ya, kalimat-kalimat yang memang kalimat yang mendidik begitu ya. Hindari, jauhi kalimat-kalimat yang bisa membuat ketidaknyamanan di hati. Sampai dengan saat ini Nabila pernah nggak merasakan ketidaknyamanan ini? Untuk ketidaknyamanan pasti ada, Pak. Ada. Ada. Saat kamu melakukan apa? Ya itu di saat ada kesalahan. Kesalahan apa yang kamu lakukan waktu itu? Waktu itu seperti Kurang senior kurang senioritas. ke seniornya, Pak.
kurang penghormatan, Penghormatan. senioritas. Senioritas. Ada senioritas terhadap senior, Pak. Apa tuh? Bentar, pengen tahu Bapak. Apa itu? Bukti apa? Contoh seperti apa contohnya? Seperti penghormatan. Penghormatan di pada saat- mereka. Iya, di saat kita bertemu. Lalu ditegur. Siap. Cara negurnya gimana? Ada beberapa yang memang saya rasakan itu bukan mendidik, bukan cara mendidik. Menggunakan kalimat, Siap. bukan tindakan. Siap. Bukan tindakan. Bukan tindakan, tapi menggunakan kalimat. Siap. Ya tidak usah diucapkan lah. Ya, kita juga bertanggung jawab terhadap situasi ini bahwa kalimatnya kalimat yang tidak mendidik ya. Ini hindari yang tadi saya sampaikan. Faisal pernah merasakan itu? Belum sih Pak. Paling kalau kayak jalannya kayak gimana gitu Pak. Ya Kurang wibawa. Kurang wibawa. itu Oh. ditegur. Masih bercanda. Ya, Paham. Iya. Jadi mungkin begini, Faisal saya revisi ya. Tadi jawabannya saya belum pernah Pak. Ya jangan. Jadi tidak begitu ya. Jangan sampai melakukan kesalahan ya. Siapa? Tingkat 2. Siapa? Dwi ini kalau boleh disebut ini Dwi ini aparat ya. Aparat penegak hukum ini. Iya kan? Iya. Aparat penegak hukum ya, karena di lengan kiri ada Ban Poltar, polisi Taruna ya, yang punya tanggung jawab moral terhadap penegakan hukum di sekolah kita secara umum kan ya. Li, Siapa? ada nggak usulan-usulanmu secara pribadi ya untuk lembaga atau untuk organisasimu lah? Ya, untuk organisasi saya sendiri sih agar bisa mengayomi adik-adiknya gitu Pak. Mengayomi adik-adiknya, membimbing adik-adiknya dengan benar, mendidik. Ya, jadi karena memang ada kakak-kakak yang saya tanya ke Dwi karena barangkali ada teman satu levelnya yang aduh kok kurang pas ini, ada yang begitu ya. Ada Pak. Lalu kalau sudah gitu diambil tindakan nggak? Ya diambil tindakan kalau misalkan yang keluar dari batasnya gitu Pak. Ya kita ambil tindakan, kalau misalkan belum ya kita memaklumi, mungkin mereka nggak kurang mengerti Pak tentang tugas kita. Iya paham. Jadi adalah pasti tindakan untuk diambil, jangan sampai itu berlanjut kan? Iya ya, Pak, pasti itu ya. ada. Kalau Ramiza aktif di apa nih? Organisasi apa nih? Pedangpora Pak. Oh, Pedangpora. Naungan. Oh, Naungan iya. Pedangpora. Jadi sahabat channel Pak Denum, jangan kaget yang di ujung sana ya. Banyak sekali organisasi-organisasi, sebenarnya bukan organisasi ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan oleh staf batalion OSIS yang kemudian nggak tahu dari mana ujungnya kemudian mereka ada pin atau ada tanda apalah gitu kan ya. Jadi mohon dimaklumi karena yang di ujung sana juga yakin tahu persis keberadaan saya gitu kan ya. Itu Nabila, Siap. teknikmu untuk menghadapi LDTK gimana? Mulai dilatih untuk fisik kan Pak, karena Oh. LDTK kan perlu di lapangan. Iya. Jadi fisik mulai dilatih dan kesiapan lainnya sih Pak. Reza? Sama sih Pak, saya fisik, mental juga harus dilatih juga dari sekarang Pak, karena udah dekat juga Pak. Jadi sahabat, ini LDTK belum dilakukan, dengar-dengar nanti bulan Oktober ya. Mudah-mudahan pelaksana LDTK bisa berjalan dengan baik dan lancar, dijauhkan dari segala kesulitan dan kesusahan ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik kita, calon taruna-taruni ini yang tingkat 1 ini bisa melaksanakan seluruh kegiatan LDTK dengan sebaik-baiknya ya. Siapa nih? Dwi atau Mizar, barangkali pesan-pesan untuk teman-temanmu sebaya. Siapa?
Jadi bukan adik ya, bukan buat adik, buat teman-teman lo yang sebaya nih, yang satu angkatan. Silakan. Ya pesan saya buat satu angkatan, jangan pernah menyerah, terus berjuang, karena untuk meraih sebuah kesuksesan itu ada perjuangan yang harus kita hadapi terlebih dahulu. Bijan, cukup atau? Cukup Pak. Cukup. Faisal atau Nabila? Pesan untuk teman seperjuanganmu. Untuk rekan-rekan, jangan pantang putus asa, tetap semangat, jalani hari-hari bersama-sama, jangan banyak mengeluh, Bawa enjoy. Apa itu bawa enjoy? jangan buat hari-hari untuk tertekan. Oke. Demikian sahabat channel Pak Denung, tadi pesan dari Dwi bahwa untuk rekan-rekannya yang satu angkatan jangan menyerah. Untuk sukses memang butuh sebuah kemauan untuk bisa sukses, jangan lupa untuk tidak berjuang, harus berjuang ya. Yang dari tingkat 1 Nabila dan Faisal, lakukan yang terbaik, persiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bawa enjoy. Begitu ya. Terima kasih sahabat channel Pak Denung, bincang-bincang dengan taruna dan calon taruna ini. Mudah-mudahan bincang ringan ini benar-benar bisa membawa hal yang baik untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Jangan lupa channel Pak Denung. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat malam. Siap. Ya.